makna dan keutamaan takziah yang harus dipahami. Renunganku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para saudaraku, jamaah Al-Barokah, ketika ada keluarga, kerabat, teman, atau tetangga yang meninggal dunia, kita tentunya akan datang untuk bertakziah. Namun, sudah tahukah kita makna takziah itu sebenarnya? Takziah adalah menghibur hati orang yang mendapat musibah. Kehadiran orang-orang yang bertakziah diharapkan dengan menguatkan hati pihak yang sedang berduka, agar lebih bersabar, tawakal, dan merasa tidak sendiri dalam menghadapi kesedihan tersebut. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah juga mendivisikan takziah sebagai berikut. Artinya, ketahuilah takziah hakikatnya adalah tashabur atau mengajak sabar, menyampaikan hal-hal yang dapat menghibur keluarga yang meninggal, meringankan kesedihannya, dan memudahkan urusan musibahnya. Hukum takziah adalah sunnah. Ia mencakup urusan amar ma'ruf nahi. Ia juga termasuk ke dalam firman Allah, dan tolong menolong kamulah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Maidah 5:2. Ayat ini merupakan dalil paling kuat dalam urusan takziah. Pertama, hukum takziah adalah sunnah alias dianjurkan. Hukum berpendat dengan mengurus jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Artinya, walau jenazah sudah ada yang mengurus, takziah tetap disunnahkan. Dasarnya adalah saling menolong antara sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman berikut. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Maidah 5 dan 2. Tolong menolong termasuk takziah juga didasari oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, takziah bukan sekedar menengok atau melayat orang yang meninggal, melainkan juga mendorong keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar, berteguh hati, dan menerima musibah kematian orang terdekatnya.
Ketiga, takziah bertujuan untuk menghibur dan membesarkan hati keluarga si mayit. Keempat, takziah diharapkan mampu mengurangi kesedihan dan meringankan musibah keluarga yang ditinggalkan. Cara mengurangi kesedihan dan meringankan musibah tentu bermacam-macam. Antara lain, mulai membantu mengurus jenazah, menyiapkan keperluannya, hingga memberikan bantuan materi, dan lain-lain. Sebab kebutuhan materi dalam pengurusan jenazah, terutama di zaman sekarang ini, tak lagi dapat dikesampingkan. Kelima, takziah juga mencakup amar ma'ruf dan nahi. Sementara amar ma'ruf nahi didasari oleh ayat, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan untuk yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Imran 3 dan 104. Atas dasar itu, takziah hendaknya tidak mengabaikan dua hal tersebut, sehingga perbuatan yang dianggap tidak pantas, bahkan mungkar, tak semestinya ada pada saat bertakziah. Keenam, takziah juga bertujuan untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi si mayit. Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah riwayat yang memuat tentang doa-doa khusus bagi mayit, baik yang dibaca dalam sholat jenazah maupun di luar sholat jenazah. Adapun keutamaan bertakziah dapat kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud berikut. Artinya, siapa saja yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Dikemukakan Abu Barzah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, artinya, siapa saja yang bertakziah kepada orang yang kehilangan putranya, maka dia akan diberi pakaian keagungan di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sementara Ibnu Hamzah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tidaklah seorang mukmin bertakziah pada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dari ulasan di atas dapat dipahami arti penting dari takziah adalah menghibur orang yang sedang berbela sungkawa karena kematian keluarga atau kerabatnya. Dengan memahami makna takziah, diharapkan kita tidak
menyalahartikan kehadiran kita, yang justru dapat memberatkan atau menambahkan kedukaan sohibul musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji pahala bagi umatnya yang senantiasa selalu tetap terus-menerus berusaha saling tolong-menolong dalam kebaikan. Seperti yang sudah biasa oleh Gusmad Official dan rekan-rekan Jamaah Al-Barokah selama ini adakan. Wahai para saudaraku Jamaah Al-Barokah, semoga kita semua senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh, karena hanya Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Amin. Salam untuk tim relawan pejuang support saling sambung doa bersama Jalur Langit Saklawase. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Konten kreator YouTube Gusmad Official. Be support Duta Family Tree Al-Barokah, Ganjaran Gondang Legi, Malang. Duta Family Tree Al-Barokah adalah tempat curhat, pemberi sarana, solusi, dan arahan, serta buka praktek pengobatan alternatif. Duta Family Tree Al-Barokah pencinta support saling sambung doa jalur langit, terbuka untuk siapa saja saklawase. Kontak Persom Ustadz Haji Muhammad Slamet Safi Mulazamah Ikomi atau Gusmad Official, HP atau WA 0821310924777, buka praktek setiap hari atau 24 jam. Duta Family Tree Al-Barokah bekerja sama dengan UDKM Al-Barokah, Padepokan Laskar Al-Barokah, Jamaah Al-Barokah, Elang Uhud Al-Barokah. Konten kreator YouTube Gusmad Official, karya mandiri.